apa setiap cerita gitu merinding terus ya. Sosoknya yang cewek itu atau yang kepala? Yang hitam. Yang nggak ada kepalanya? Iya, kalau diceritain gitu ya. Kayak di sana. Tadi di situ tadi. Iya. Tapi sekarang mah udah enggak. Enggak. Kalau ingat merinding saya. Kondusif tuh. Setiap saya 12 cerita itu mesti saya merinding gitu. Lama banget gak nyampe-nyampe. Perasaan kayak tengok-tengok kayak di sini mulu gitu. Kayak dorong itu nggak sampai-sampai. Kok di sini lagi? Kok masih di sini? Kok masih di sini? Saya tengok-tengok. Kok masih pohon ini kayak lama banget. Saya lihat jam itu masih jam 1:04. Itu saya kaget, Bang. Saya tengok si penjualnya itu udah di depan saya. Saya kan kaget. Astagfirullahaladzim. Mbaknya ngagetin. Gitu kan. Mbak-mbak yang jualan itu mbak-mbak. Cakep, Mang. Dia pakainya pendek. Terus pakai tank top, cakep lah. Pikiran saya sih, ini paling nakal ini, cewek nakal. Biasanya kan di situ terkenalnya gitu ya. Mohon maaf, maksudnya terkenalnya gitu. Dia itu raut mukanya itu kayak Dingin ya? Dingin. Saya tatap dingin, pucet. Kayak orang habis sakit, pucet lah. Kok mbaknya aneh, cakep-cakep kok aneh, diem. Di dalam perjalanan malam hari, melintasi jalur alas roban, tiba-tiba ban motor mereka bocor. Dalam kebingungan, mereka melihat warung di pinggir jalan yang ditunggui oleh wanita cantik. Mereka putuskan untuk mampir sejenak. Namun tak berapa lama wanita itu tiba-tiba menghilang dan mereka tak sempat membayar kopinya. Kejadian ganjil pun mulai bermunculan. Esoknya, mereka harus kembali ke tempat itu untuk membayar hutang. Namun betapa terkejutnya, warung itu sudah tak ada di sana. Kejadian ini sungguh membuat trauma Mas Sogol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sobat Malam Mencekam. Hari ini kita jumpa lagi dengan kisah yang baru. Malam ini Mang Ei dan tim berada di Alas Roban. Ya, kembali ke Alas Roban ya. Dan tepatnya di daerah Banyu Putih. Di hutan kecil tapi di belakangnya ada pekuburan. Kata warga di sini, pekuburan ini juga terkenal unik ya. Jadi suka tercium bau yang kurang sedap ketika ada yang meninggal ya. Dan itu bisa berhari-hari terjadinya. Sampai benar-benar mayat tersebut membusuk. Oke sobat, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak uangnya ya, sehat juga gitu. Mang Ei dan tim dari Alas Roban kali ini mengantarkan kisah yang unik. Ini kejadian Alas Roban tahun 2021 ya. Ya, belum lama. Jadi narsum kita ini mengalami seperti biasa Alas Roban. Ya. Keanehannya menemukan warung goib ya. Iya. Ini warung goib tapi yang jaganya cewek cakep ya. Iya. Sampai tergoda. Iya. Oke, depan kita ada Mas Sogol. Apa kabar Mas Sogol? Baik. Sehat ya? Ya. Mas Sogol, tahun 2021 akhir. Berarti ini kisahnya baru ya? Baru, belum lama. Di mana tepatnya kejadiannya? Di daerah Poncowati, Alas Roban, di jalur tengah. Jalur tengah ya? Iya. Mas Sogol, aktivitasnya apa ini? Saya driver, supir. Apa? Mobil bus, truk, Pickup. mobil pickup, bawa barang gitu? Iya, bawa barang. Tapi saya khususnya ini supplier kelapa muda Sampai sekarang? sampai sekarang. Oke, ngambil dari daerah mana aja tuh? Ngambilnya daerah pesisir selatan lah. Daerah Purworejo, kadang Banjarnegara, Kebumen, nyampe Pangandaran. Dibawa ke sini Iya, paling barat. Di bawah sini soalnya harganya beda jauh sih sama sini. Di sana lebih murah. mahal di sini ya? Di sini mahal. Baik, Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya. Kalau skip pasti nanti gagal paham. Pasti nggak tahu gimana kisahnya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam.
Inilah Mas Sogol. Jadi begini Mang Ai. Sebelumnya saya itu nggak percaya ya 50% lah menurut cerita-cerita itu. Kalau kejadian-kejadian goib itu nyata itu nggak percaya kalau saya nggak ngalamin sendiri. Tapi setelah ini saya jadi percaya kalau di situ itu memang ada kampung goibnya. Saya soalnya menyaksikan sendiri. Tadinya dengar-dengar cerita aja. Iya, dengar cerita gitu. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2021 akhir gitu. Waktu itu siang saya lagi rebahan. Teman saya sesama driver biasa bareng nelpon, si Aziz, namanya Aziz. Halo, kamu di mana? Gol. Nah, ini saya jawab, di rumah. Kenapa? Kamu bisa nggak ikut saya? Ada orderan kelapa muda. Ini kebetulan yang ada stok yang banyak, terus yang harganya murah itu ada di Kebumen. Ya. Kebetulan juga saya pas lagi bawa muatan ini bongkar di Purwokerto. Jadi kamu bisa nggak nyusul ke sini? Saya bilang, lah biasanya jemput kok suruh nyusul gitu kan. Lah ini aja dadak, ya mau nggak besok pagi harus ke sini gitu. Terus saya bilang, tapi transfer dulu, ntar hitungannya akhir gitu kan. Terus ya udah nanti saya transfer, tunggu aja ya. Ya buat ongkos saya transfer. Transferan itu masuk sore. Baru saya mikir, ini ke Purwokerto gimana caranya saya? Naik motor kan jauh, nggak mungkin. Naik bis juga saya nggak pernah naik bis gitu, udah lama. Nggak ada. Terus saya memutuskan cari ini. Kalau kereta mungkin ada mungkin ya. Nah saya cek kan. Itu habis maghrib saya ambil uang di ATM, terus mampir ke Alfa, booking tiket jurusan yang stasiun terdekat kan ke Weleri, dari tempat saya itu kan Weleri, jurusan Purwokerto. Nah terus dapatnya itu jam 4 pagi gitu. Nah kalau saya mikir kalau berangkatnya dari rumah itu kan sejam sih bisa nyampe. Cuma jam-jam segitu kan siapa yang mau nganter gitu. Soalnya kan perkampungan sini kan sepi. Nah, saya kan memutuskan mungkin di pos ronda kan mungkin masih ada. Jadi saya itu santai lah. Nanti pokoknya jam 12 lah. Jam 12 saya harus sudah dapat ojek. Gitu, intinya gitu. Nah, terus saya pulang kan ke rumah, udah dapat tiket tuh. Saya pulang. Itu perasaan itu langsung kayak nggak enak. Setengahnya rasanya males, tapi udah terlanjur ditransfer. Itu pokoknya kayak ada sesuatu yang ganjal. Terus saya mikir gitu, nyampe saya bikin teh ya kan, sambil nonton TV, main HP. Itu saya malah ketiduran ini, Mang. Bangun-bangun setengah 12 malam. Nah, akhirnya kan saya keteteran. Waduh, siapa ini setengah 12 yang mau nganter? Ada nggak yang masih melek ini? Saya kan WA teman, pada nggak dibalas. Ini mau nggak anterin saya ke Weleri? Nggak pada balas. Terus saya keluar kan, nyari temennya nongkrong. Nah, kebetulan di situ ada ojek. Namanya si Huda. Saya kenal. Dia ada ojek kalau sampingan doang gitu loh. Dia begadang lah kayak di pos ronda. Saya ke situ.
Saya bilang, mau nggak ini antar ke Weleri, soalnya saya harus cepet nyampe Weleri, saya mau berangkat ke Purwokerto naik kereta gitu. Si Huda mau. Nah, berapa Hud? 20 ya? Wah, malam gini mana bisa 20. Dia mintanya 50. Ya udah nggak apa-apa lah, daripada nggak ada kan. Nah, habis itu ntar jam 12-an ke rumah saya ya. Saya pulang dulu kan dari pos ronda. Saya pulang. Nah, habis pulang ibu saya udah tidur, saya mau pamitan, mau tidur. Aduh, perasaan itu saya masih nggak enak, apa saya harus ngobrol dulu sama ibu, tapi kelamaan. Saya ini pamit sama ibu. Bu, mau berangkat nih, ada job degan. Oh ya udah, hati-hati. Nggak lama sih si Huda datang. Gol, ayo. Waktu itu gerimis itu datang mah. Gerimis dari rumah itu gerimis. Ayo, bawa mantel nggak? Bawa di jok. Tapi susah lah gerimis gini kalau pakai mantel. Langsung aja terabas, ya udah. Akhirnya nggak dipakai mantelnya di jok. Estimasi dari stasiun, dari rumah saya ke stasiun itu kalau siang dekat lewat Surodadi terus ke Plelen, Weleri itu paling 25 menit lah, setengah jam. Soalnya jalannya rusak. Itu ya paling deket situ. Tapi kan karena malam jadi muter. Soalnya kan hutan-hutan semua di situ itu. Kalau lewat jalur yang siang itu hutan semua. Jadi ya lewat Pasar Limpung, muter Banyu Putih, terus langsung ke Weleri, lewatnya Alas Roban. Nah, gerimis. Ya saya di jalan sama Huda, hujan enggak ini kira-kira daerah Weleri? Kayaknya sih enggak, ini hujannya kalau hujan kecil kan awet lama ya, enggak reda-reda hujan kecil itu. Oh iya, ya udah, ayo kita jalan tapi pelan-pelan gitu. Itu jalan itu kerasanya kayak lama gitu, sama perasaan itu nggak enak. Mas, kenapa kok gelisah gitu? Huda tanya saya, kok gelisah? Enggak, kayak ada yang ketinggalan. Coba inget-inget, kata Huda gitu. Ntar kalau ada ketinggalan saya nggak mau lagi balik gitu. Nah terus di jalan kan ngisi bensin, mampir ke pom ngisi bensin. Nah, terus jalan lagi kan, itu jam 12:30 masuk ke Alas Roban. Nah, saya kan kejar jam kan, lewatnya jalur yang tercepat, yang belok kiri yang ada pos polisi itu. Nah, pas saya udah terlanjur ke belok kiri masuk, kok rame-rame gitu. Ada apa? Ternyata di depan pos polisi itu ada mobil yang lagi dievakuasi sama polisi, ditarik-tarik itu, nyangkut kecelakaan. Ya saya nggak tahu kecelakaan jam berapa, soalnya malam kan evakuasi. Rame di situ, Mang. Saya rame gini nggak enak. Kita lewat jalur tengah aja yang cepet, kalau jalur yang lingkar kelamaan, jalur yang tengah aja, yang ini yang paling angker itu. Nah, di situ akhirnya lewat jalur tengah. Jalannya ini apa, belok-belok sama gelap kan, masuk situ gelap, cuma ada paling warung-warung pinggir jalan cuma nggak buka gitu, udah pada tutup sebagian. Soalnya kan jam 12:30 lah kiranya. Kayak udah itu kayak naik motor itu kayak orang baru latihan gitu. Saya sampai marahin, Hud, bisa nggak naik motor? Ini pelan-pelan jalannya kayak gini. Hujan lagi kan, licin. Nah, tiba-tiba gini, Mang. Motornya itu saya bonceng. Oleng, motornya itu oleng. Hud, kenapa Hud? Dia bilang, nggak tahu nih, kayaknya banyak bocor. Berhenti. Akhirnya saya berhenti kan, kiri berhenti. Di situ gelap. Nah, saya nyalain HP. Coba cek banyak bocor nggak? Nah, terus si Huda cek kan, ban depan bocor. Aduh, gimana Hud, bocor? Ayo kita geladak aja. Jangan Mas, kalau motor digeladak kan ya
ntar ganti ban dalamnya itu kan ganti rusak, mahal gitu kata si Huda. Ya udah kita dorong aja tapi cepat gitu. Dorongnya kemana ini kata Huda? Tengok-tengok kan, waduh nggak ada tukang tambal ban di sini. Yang ada paling kita bisanya balik lagi. Edan balik lagi naik itu jalannya kan naik edan berat dolong. Mendingan kita dorong ke sana aja turun. Mau lebih jauh juga nggak masalah. Penting ke arah Weleri dekat stasiun. Ya udah dorong itu. Saya sambil ngobrol sama Huda. Hud, kok apes bener ya? Ini ban udah lama kali ya nggak diganti. Kata si Huda sih bannya baru. Ban baru mas. Kalau gini mendingan jangan pakai motor ini kalau tahu. Kan jadi repot ini, saya kan harus tepat. Di stasiun harus tepat. Nah, si Huda, ayo udahlah namanya apes. Kita dorong aja lah. Dorong jalan tikungan. Suasananya itu sepi, pas itu sepi banget. Kayak dorong itu lama banget gak nyampe-nyampe. Perasaan kayak tengok-tengok kayak di sini mulu gitu. Kayak dorong itu nggak sampai-sampai. Kok di sini lagi? Kok masih di sini? Kok masih di sini? Saya tengok-tengok. Kok masih pohon ini kayak lama banget. Saya lihat jam itu masih jam 1:04. Ya, wah masih keburu lah. Tapi jangan ini, saya kan nggak boleh trader. Soalnya kan ntar telat malah nggak bisa gitu. Sama si Huda dorong, capek Hud. Ntar kalau ada warung yang buka di depan, di pinggiran itu ada warung cuma sudah pada tutup. Warung asli itu ya? Warung asli, ya udah pada tutup. Nah terus pas belokan itu mulai sepi, udah nggak ada warung. Kan jalannya kan belok-belok terus itu. Mulai belokan. Udah lama kan gelap. Dorong kan gelap. Pakai senter dorongnya. Nah dia si Huda nyalain senter, ambil dorong kan. Pas habis tikungan, pas dorong itu saya melewati tikungan, itu dari jauh lah, sekitar 200 meter itu kelihatan ada warung yang masih buka. Itu ramai, lampunya banyak, lampu itu nyala. Satu-satunya warung itu? Warung itu satu-satunya yang masih buka. Masih ada yang buka itu warung satu. Ntar beli minuman di situ saya haus. Saya ini ngobrol udah. Ya udah nanti ke situ tapi kamu yang bayar ya. Iya, ntar saya yang bayar. Emang nggak bawa duit Bawa lah, tapi kan udah buat beli bensin tadi. Waduh, saya kan ya udahlah, nggak apa-apa lah. Beli air minum aja di situ, hemat gitu kan. Terus deket mulai sekitar 10 meter dari warung itu mulai kelihatan aneh. Kok ternyata sepi warungnya, jangan-jangan nggak buka. Tapi kan nggak mungkin lah nggak buka, soalnya kan masih banyak jajanan itu masih tertata. Tapi kayak saya bilang sama Huda ngobrol, tapi kayak dari jauh rame tadi kok malah sepi ya. Iya, masih buka kok. Ya udah ntar mampir. Terus saya depan warung kan berhenti. Di warung itu dagang apa aja? Di warung itu macam-macam, jajanan kayak kopi juga. Ditaruh-taruh itu ya. Rencengan ya? Rentengan. Ada mie. Ya ada mie. Cuma saya kan berinya air mineral gitu. Saya pikir saya kan hemat gitu. Ada kelapa muda juga di situ buat supir, mungkin kan dia istirahat di situ kan. Rokok juga ada. Saya masuk ke warung, saya ambil aqua dulu. Soalnya kan haus saya. Saya ambil aqua dulu, minum berapa teguk. Saya terus saya panggil kan, biasanya yang jualan itu mbak-mbak di situ. Mbak-mbak biasanya ya ada suaminya gitu biasanya, atau temennya gitu kan, biasanya ada. Mbak beli gitu, nggak ada orang. Nggak ada orang.
nggak mungkin, nggak ada orang di dalam paling. Coba panggil lagi, nggak keluar. Mbak, Aqua. Saya minum lagi kan, sambil duduk saya minum lagi. Nah terus saya lihat si Udah itu masih nyenterin ban motor aja, gini disenterin. Saya sampai bilang, kenapa sih motor dielus-elusin? Udah tahu bocor tambah lah, nggak bisa diakalin. Iya saya mau ngecek barangkali ada paku apa kan, ntar kalau ganti gimana lagi, uangnya pas-pasan gitu. Enggak, itu paling bocor biasa. Udahlah ini beli minum. Saya ambilin Aqua, saya mau tengok, itu saya kaget bang. Saya tengok si penjualnya itu udah di depan saya. Saya kan kaget, astagfirullahaladzim. Mbaknya ngagetin, gitu kan. Mbak yang jualan itu mbak, cakep mang. Dia pakainya pendek, terus pakai tank top, cakep lah. Pikiran saya sih, ini paling nakal ini, cewek nakal. Biasanya kan di situ terkenalnya gitu ya. Mohon maaf, maksudnya terkenalnya gitu. Dia nggak bicara macam-macam. Dia itu raut mukanya itu kayak kuning, dingin. Saya tatap dingin, pucet, kayak orang habis sakit, pucet lah. Kok mbaknya aneh, cakep kok aneh, diem. Terus Huda kan nengok, ngeliat penjualnya, dia langsung masuk. Wah penjualnya cantik, gitu kan. Si Huda langsung minta nomor WA, antar minta sendiri lah. Orang ini posisi lagi nggak karuan ini, saya nggak kepikiran ke situ gitu. Terus ya udah, pesan kopi aja, jangan lama-lama tapi ntar saya telat. Iya, yang penting kopi dulu, ntar saya pengen ngobrol sama mbaknya gitu sih udah. Terus dibikin kopi, dia pun nggak bilang. Tiba-tiba saya lagi ngobrol sama Huda, gini doang, pakai nampan kan. Saya kan kaget, mbak udah jadi ya mbak. Dia cuma dia tetap diem. Dia cuma anuin kopi, terus saya ambil, saya minum kan sama Huda itu masih ngeliatin, terus godain lah, intinya dia itu mau godain, cuma mbaknya diem. Mbak orang mana mbak, bukan alis ini ya? Soalnya warung situ kan kebanyakan datang dia kerja di situ. Mbaknya tetap diem. Terus udah ngomong lagi, nanya lagi sama si mbaknya. Mbaknya tinggal sama siapa di sini? Gak jawab. Terus masih ngomong lagi, nyambung, sendiri mbak. Masih aja nggak jawab. Tapi dia itu nggak sorotannya tetap ke jalan raya gitu. Makanya sih kosong ya, tatapannya. Iya, tatapannya kosong. Kayak seolah kita itu nggak dianggap gitu, Bang. Makanya si Huda itu sampai malu tanya gitu. Dia langsung diem kan. Saya lirik, Huda kasihan dicuekin gitu kan. Huda langsung ambil kopi. Dia kayak nesu lah, bahasa Jawa nesu. Dia keluar, di luar kan ada kursi juga. Dia keluar ngopi di situ. Kemana? Di luar ah. Kayak marah gitu udah. Saya mikirnya kan, udah lagian cewek ini digodain. Saya minum kopi, ngerokok. Terus saya keluar udah ngapain sih di luar, kan duduk. Nah, terus saya kan masih di luar sama Huda kan. Saya itu kaget, Bang. Lihat buka HP, lihat, loh, kok udah jam 3? Kan saya panik. Waduh, apa ini sampai ntar stasiun? Udah jam 3. Langsung buru, ayo kita langsung tancap aja lah. Kita dorong lagi lah, masih lama. Ya udah, ini bayar dulu. Nah, saya kan masuk ke dalam, saya bayar. Kok saya kaget, Bang, mbaknya itu nggak ada lagi. Nah, nyampe saya panggil ini, Mbak, saya kesana, soalnya kan panik, jamnya kan telat saya. Mbak, saya harusnya kan nggak sopan lah kalau masuk ke warung ke dalam kan, kirain gini nggak sopan lah.
Saya itu sampai ke dalam, tengok-tengok dalam, mbak, apa mungkin di belakang itu nggak ada mbaknya. Nah, aduh gimana ini Hud, sudah Hud saya panggilkan, saya panik soalnya itu Mang. Saya paniknya kan jam ini kan telat gitu loh. Udah kan masuk ya kan, gini aja ntar kita kesini lagi gitu, pikiran udah kan biar ke situ lagi. Ya udahlah, ayo kita dorong ntar saya malah nggak sampai, ketinggalan kereta kan malah gagal semua ini saya dorong kan, masih gerimis Bang, posisinya masih gerimis. Saya dorong, saya di belakang, udah di depan. Saya dorong, itu terasanya itu motor kayak berat banget, masih berat. Saya sambil tengok Mang, kan soalnya barangkali mbaknya mas datang ke situ, saya langsung bayar lah biar nggak hutang gitu. Saya tengokin terus beberapa kali, saya tengok terus sampai akhirnya kan belokan. Nah, mau belokan lah, saya terakhir tengok masih ada kan. Nah, saya tulis aja gini, saya buka HP, saya tulis di catatan. Saya tulis biar inget masih hutang di warung gitu kan. Kopi 2, air mineral 2 gitu. Kalau harganya saya nggak tahu, saya tulis itu aja sama tanggalnya saya tulis. Taruh lagi di kantong. Itu kaget Mang, saya pas taruh kantong itu kaget. Astagfirullah, itu klakson truk di belakang saya, tet, itu Huda pun kaget ya, asem gitu. Udah langsung asem. Truk itu kan pas di belakang saya berhenti, terus langsung setir langsung, iya banting setir langsung lewat itu. Dia kayak melambaikan tangan gitu, ya sorry lah gitu. Soalnya kan gelap itu Mang. Posisi itu mobil jarang lewat, mungkin setengah jam sekali apa 1 jam sekali lah itu. Malam juga mungkin, kalau malam kan truk pada istirahat mungkin ya. Sepi itu Mang, sepi. Saya kaget, cuma truk itu satu-satunya yang papasan itu kan, truk itu. Truk udah lewat mau belokan, saya tengok lagi Mang, loh kok sepi. Yang tadinya warung kelihatan lampunya banyak itu kok udah sepi. Bahkan dari situ, dari jauh itu kan harusnya misal lampu dimatiin pun itu warung itu harusnya masih ada lah bayangan-bayangan, inilah masih ada kan. Kalau dari jauh sekitar 200 meter, 100 meter, 150 meteran lah masih kelihatan harusnya. Itu kok udah nggak ada, saya tengok itu. Bentuk warungnya juga nggak ada. Iya, saya sampai bilang, Hud, tadi warung di situ kan, kita jalan belum terlalu jauh kan? Iya, belum jauh. Saya bener-bener inget, saya tengokin terus warung masih ada Mas. Nggak usah mikirin itulah, ntar kita main aja ke situ, kata Huda gitu. Kita mampir lagi lah ke situ lah. Iya, nanti mampir lagi gitu. Itu warungnya itu benar-benar sudah nggak ada Bang. Udah gelap di belakang itu. Setelah kena sinar truk itu, saya tengok udah nggak ada. Habis itu kan belokan. Habis belokan saya nggak noleh lagi, soalnya percuma. Udah nggak mau nyalain lagi juga nggak kelihatan. Habis itu belok ke kiri. Nah, saya dorong lagi. Itu terasanya masih berat. Saya dorong lagi. Habis belokan, ini capek. Saya minum kan bentar. Terus saya ngomong si Huda, Hud, gantian deh. Ini kamu dorong, saya depan. Udah ini ngerjain paling direm ini, sambil dorong tapi direm kan. Saya pikirannya gitu, tetap gitu ngerjain ini. Saya depan, udah belakang. Nah, terus ya udah gantian. Nah, saya dorong di depan. Nah, dorongnya rada oleng Bang, karena ban depan kan bocor, rada goyang gini. Motor metik. Gimana Hud? Kata Huda sih enteng. Berarti ngerjain, udah ngerjain. Dorong nggak lama Mang, sekitar 10 menit itu Mang.
saya lihat dari di depan itu sekitar masih 100 meter lah. Itu kayak orang gemuk itu jalan, dia lawan arah dia kayak keluar dari gang itu. Walaupun gelap kan, karena kalau memang nggak ada lampu sama sekali malah kelihatan dari gelap kan rada terang biru-biru gitu kan. Wah, hujan masih ada kilat-kilat gitu kan, kelihatan dari jauh itu orang gelap. Ya belum persis sih orangnya itu kan, siapanya kan belum persis, cuma ada orang jalan gitu. Ya dorong, saya bilang, Hud, ada orang Hud. Nah, ntar tanya Hud, tambal ban daripada kita dorongan kejauhan kan, mending tanya yang terdekat itu tambal ban mana gitu kan, mungkin lebih dekat, lebih mempersingkat waktu. Soalnya saya lihat jam lagi bang, soalnya itu jam berapa, saya kan buka HP lagi, itu saya heran bang, buka HP, loh masih jam 2, apa tadi saya salah lihat gitu ya. Nah, saya lihatnya tadi jam 3. Aduh, rada tenang saya bang, rada tenang. Aduh, saya salah lihat tadi. Hud, masih jam 2. Tadi katanya jam 3. Sudah, soalnya kan dia nggak lihat ya jam. Ya cuma katanya jam 3, ngomong jam 2. Kita ngopi lagi kan bisa, kata udah gitu. Dorong kan, nyebrang ke jalur ke sebelah kanan lawan arah. Saya nyebrang ke lawan arah, terus dorong lagi kan, mulai dekat sekitar 50 meter 40 meter dekat lah. Itu mulai kelihatan orangnya, udah mulai kelihatan gemuk, tinggi, kayak bawa barang itu bang, gini, kayak bawa barang dia. Nah terus udah dekat sekitar 10 meter itu udah kelihatan jelas bang. Itu saya sama Huda itu kaget bang. Hud, ndas gitu, kalau bahasa Jawa kan kepala, maksudnya kepala. Itu mau tangan sebelah kanan itu kepala bang. Saya sama Huda itu kaget bang, sampai das gitu. Yang di bawah kepalanya itu nggak ada bang. Cuma kan 10 meter rada remang-remang gini, saya bajunya itu kan kelihatannya masih gelap gitu loh. Cuma kalau kepala memang kelihatan nggak ada. Buntung, kepala buntung. Hud, das. Udah juga langsung gemeteran kan, saya gemeteran, merinding. Kalau inget saya merinding. Itu bener-bener shock. Motor yang ban bocor itu kan, langsung saya starter. Udah langsung naik ke depan. Puru. Saya bonceng, langsung tancap udah. Itu gas aja. Sambil gini oleng. Nah, sama-sama udah nggak bicara apa, pokoknya panik, gemeteran. Giliran mau belok itu bang, nyampe saya mau belok ke kanan, itu nggak bisa belok bang, karena oleng. Nggak nyampe bang, lurus. Akhirnya saya masuk ini sama si Huda, jatuh terperosok ke semak-semak, nggak dalam sih, semak-semak. Saya sambil jatuh kan, geletak, waduh, masih panik, saya masih gemeteran. Itu nggak bilang apa-apa. Saya sampai tengok si Huda pun masih panik. Harusnya kan kalau orang jatuh kan, kamu nggak apa-apa gimana? Itu saya sampai nggak bilang apa-apa, langsung buru-buru ya, bel motor itu, motor jatuh langsung saya bangun, saya tarik lagi, nggak kayak nggak ada luka, nggak kerasa apa-apa, langsung saking paniknya sih, nah orang panik kan. Itu saya tarik, terus Huda langsung benerin stang gini, motor berat itu langsung bisa sampai bisa saya tarik kayak enteng gitu. Langsung saya bonceng lagi, udah naik, tancap lagi bang. Nah, Daerah mana itu? Sebelum Beringin Putih pas. Udah dekat ya? Iya udah dekat Beringin Putih itu.
langsung tancap lagi. Saya bilangin, Hud, hati-hati jangan sampai jatuh lagi. Untung jatuhnya di rumput, ya kan. Sosok itu masih ada? Saya nggak berani nengok, Mang. Soalnya saya bener-bener yakin yang dibawa itu kepala. Sampai saya bilang endas gitu kan, artinya bahasa Jawa kan kepala. Udah pun dia ketakutan, lihat. Kirain yang dibawa itu botol. Ya kan? Saya tancap lagi kan sambil oleng. Namanya ban bocor, ban depan kan gimana coba? Itu kalau nggak panik mungkin nggak bakalan bisa kan naik gitu. Nah terus mulai turun kan lelen, udah mulai rame, tapi masih gemeteran saya. Nggak bilang apa-apa sama Yuda, cuma tengok kanan kiri barangkali ada tukang masih buka apa tambal ban buka, sama si Yuda tengok kanan kiri kan, pelan-pelan Hud, pelan-pelan jangan sampai jatuh lagi gitu. Iya ini udah pelan, mana mungkin sih ban bocor bisa kenceng. Loh tadi kenceng banget, kayak apa balapan. Wah ya udah dia diem. Terus habis itu sampailah di ada tambal ban itu dekat stasiun 30 meter lah di situ. Mampir tambal ban. Itu saya pun nggak bilang sama tunggal tambal ban itu, udah pun nggak bilang, parkir langsung masuk, langsung duduk. Itu masih gemeteran, masih inget itu. Aduh, salah saya apa kok nyampe diliatin gitu kan. Biasanya saya kalau duduk kan langsung main HP, Mang. Itu enggak sempet main HP. Nah, tukang tambal ban kan dia cuma nanya, gimana Mas? Itu Mas, depan. Saya cuma bilang segitu doang. Itu Mas, depan. Dia dicek kan, dia tahu kan bocor. Terus dia bongkar. Kan, saya duduk sama si Huda. Si Huda langsung bilang gini, Mang, sama saya kan, Mas, ikut ke Kebumen, ke Purwokerto. Dan ikut gimana, tiketnya cuma satu, mau nggak ikut di gerbong paling belakang gitu kan. Saya bilang gitu, ya enggak lah. Kata si Huda gini, dia bilang saya takut, saya nggak berani pulang ini lewat situ lagi. Walaupun dia lewat ke jalur yang apa lingkar pun dia tetap takut, soalnya sendiri ya kan. Namanya orang baru lihat pasti takut lah, apalagi ke situ lagi nggak bakalan berani. Ya udah ntar kamu tidur sini aja, ntar saya bilangin ini kamu ini ntar pulangnya pagi kalau udah rada siang gitu. Saya lihat jam itu jam 3-an lah, udah mulai jam 3 di situ sambil ngobrol di situ kan. Tukang tambal ban ngomong ke saya, Mas tadi bilangnya bocor. Enggak, saya nggak bilang bocor, ini mah nggak bocor, ini harus diganti teman. Dia kan dicek-cek kan parah, itu bocornya itu udah parah. Ini digeladak jauh dari Alas Roban Mas. Saya nggak mau cerita ke itu tambal ban. Oh digeladak harus diganti lah Mas. Berapa ongkosnya? 60. Aduh jangan 60 Mas, 50. Saya nego waktu itu kan karena uang pas. Ya udahlah, ya udah nggak apa-apa lah, kasihan. Itu dia bilangnya, ya udahlah nggak apa-apa Mas, malam-malam gini juga saya juga kasihan gitu. Harusnya 60.000. Mas saya bayar dulu, terus saya jalan kaki ke stasiun. Saya bilang udah Hud, kamu sini saya mau berangkat. Ya udah Mas, hati-hati gitu. Saya keluar jalan kaki kan ke stasiun sekitar 30 meter. Masuk stasiun, terus ini mendingan saya langsung masuk aja, jangan kan kalau stasiun kan harus tukar tiket bookingan kan, harus tukar itu Mang. Harus ditukar ke tiket asli. Iya, dari online tuh Alfamart harus tukar. Nah, saya tukar aja langsung. Saya tukar mendingan langsung dalam aja lah. Misal kecapean, ketiduran atau gimana di dalam ntar ada yang bangunin gitu. Saya tukar, saya duduk. Habis tukeran saya duduk nunggu. Di stasiun waktu itu ramai? Enggak ada orang sama sekali. Paling si ini apa? Yang ada lonceng itu.
sama si yang nuker karcis, paling 2 orang. Terus saya, aduh ini kalau ngantuk ntar nggak dibangun malah repot. Saya pesan kopi, kan di situ pintu keluar kan ada pintu masuk sama keluar kan stasiunan beda. Saya dari pintu keluar itu kayak saya nggak keluar, cuma panggil tukang kopi, Mas bikin kopi gitu. Nah, tukang kopi, iya kopi apa? Yang kopi yang hitam gitu. Nah, dia bikinin, ya udah Mas, saya tungguin kan di situ. Terus kopinya jadi. Nah, saya duduk ke situ lagi kan bawa kopi. Itu di tempat saya duduk itu, Mang, ada wanita yang sudah duduk di situ. Loh, udah ada wanita. Nah, saya lihat bener, Mang. Kayak wajahnya ini kayak mirip yang di warung. Wanita ini. Mungkin apa? Maksudnya saya kan cuma sekali rada mirip, cuma kan beda lah. Nah, terus saya kan lihat, aduh ada wanita ini. Terus saya duduk di samping kan, saya coba ajakin ngobrol, Mbaknya mau kemana gitu kan, mau ke Purwokerto. Ya, dia ngobrol, kalau yang ini dia ngobrol, saya masih lihat aja, apa mirip apa enggak ya, mirip apa enggak, kok mirip, kebetulan paling. Mbaknya orang mana gitu kan, orang Weleri Mas gitu, dia ngomongnya dia orang Weleri. Terus saya ngobrol lagi, duduknya di mana Mbak? Waktu itu kan tiket saya kan gerbong nomor 2. Nah, si Mbaknya nunjukin gerbong 3 nomor 10C, kalau nggak salah 10C ya. Saya masih ingat. Oh jauh ya Mbak. Jauh maksudnya kan saya gerbong 2, dia gerbong 3 kan, saya maksudnya kan jauh, nggak satu gerbong gitu ya. Nah Masnya mana? Saya gerbong 2 kok. Oh iya. Ambil ngopi, aduh pengen ngerokok ini. Jamnya itu jam 3:30. Kereta itu hampir tiba, katanya kan jam 4. Saya kan ke smoking area tuh. Saya ngerokok dulu kalau di kereta kan nggak bisa ngerokok. Saya tinggalin si Mbak itu di situ duduk. Saya ngerokok di situlah. Nggak lama, baru lagi berapa menit, 3 menit lah saya ngerokok. Datang keretanya dari timur, kan ke barat, mau ke Purwokerto. Tet. Saya masih ngerokok, habisin dulu lah. Paling di sini juga masih lama. Saya habisin dulu. Rokok belum nyampe habis itu, saya dipanggil sama si ini apa? Petugas yang pakai putih itu. Mas, buruan. Oh ya Mas. Saya rokok matiin kan, kopi habisin. Terus saya masukkan gerbong kan satu depan. Saya masuknya itu saya gerbong 4. Saya masuk dari gerbong 4. Naiknya gerbong itu kan yang ada tangga, dikasih tangga itu gerbong 4. Saya masuk, saya jalanan terus masuk. Terus saya sempat nengok gini, kok Mbaknya nggak ada. Nah, terus saya tanya, Mas, saya sama tanya yang itu yang masih di dekat kereta kan, Mas, Mbak di situ kemana Mas? Gak tahu. Dia juga nggak tahu. Dia kan cuma ini nganu kereta kan. Iya nggak tahu. Terus saya masuk kan, barangkali Mbaknya udah duduk di kereta kali kan. Saya masuk dari gerbong 4 lewat gerbong 3. Saya ingat itu kursinya itu 10C. Saya ingat. Pas saya lewat gerbong 3, saya di 10C ini, 10C. Nggak ada orang, Mang. Di kursinya dia itu harusnya dia di situ, nggak ada orang. Nah, saya lihat lagi keluar kan di jendela, apa mungkin masih ke toilet kali. Tapi kan saya kan herannya gini, ke toilet di kereta juga ada toilet. Terus saya nyampe gerbong 2, ya duduk. Saya masih lihat aja itu di kaca, di tempat duduk yang tadinya saya duduk itu. Mbaknya kemana ya? Mbaknya kemana? Mungkin duduk di bangku yang mana mungkin lah, acak. Ya kan nggak aneh-aneh gini, soalnya kan saya lihat wujudnya itu
asli mang. Maksudnya asli orang gini. Kalau misal yang buntung itu kan udah nggak wajar. Kalau yang asli saya masih positif. Banyak paling masih toilet itu. Terus kereta berangkat kan. Sampai Purwokerto ketemu sama teman saya, baru saya cerita sama teman. Saya ngalamin gini nih. Mau berangkat ke sini apes. Apes kenapa? Apes kok. Iya ini badan sakit semua, baru kerasa mang sampai Purwokerto itu. Baru kerasa. Kok pegel-pegel semua badan karena jatuh mungkin ya. Nah, terus saya cerita juga soal di situ. Saya masih bon ini Ci Aziz, cerita sama si Aziz. Saya masih bon di warung di Alas Roban gitu. Saya juga cerita ini. Cuma kan pikiran saya masih positif bon di warung gitu. Terus diliatin si itu sosok buntung, kepala buntung. Kirain preman malah disamperin kepala buntung, ya kan? Terus halu, kalau nggak percaya tanya ntar teman saya yang ngomong gitu. Teman saya supir itu gak percaya, ntar tanya sendiri, soalnya yang lihat bukan cuman saya, teman saya juga lihat. Ya percaya gitu kata si Aziz. Nyampe sana kan saya istirahat, nah, terus ke Kebumen ambil teganya kan. Saya kan dari mobilnya di Purwokerto, turun di situ dijemput sama si Aziz. Udah kosong kan, mobilnya udah kosong, udah bongkar. Nah terus arah Kebumen ngambil kelapa muda. Nyampe Kebumen muat, saya cuma milih, ada yang muat udah ada. Saya cuma yang ini gitu, yang ukurannya yang spek, yang besar, ada yang kecil, yang mau isi yang kelapa muda yang pas, apa yang ada udah tua gitu kan, dipilih dulu, diketok-ketok itu. Nah, terus udah naik. Isa itu berangkat dari Kebumen, nyampe itu jam 3, jam 4, sebelum subuh nyampe Pekalongan, bongkar. Pagi pulang ke rumah, badan itu capek, nggak enak badan lah intinya. Itu saya itu terus 2 hari malah sakit bang, demam sama kepala pusing, badan sakit semua. Ini nggak bangun, cuma tidur, paling bangun cuma makan. Terus beli obat biar mendingan, beli obat di warung. Saya minum obat 2 hari itu baru saya udah enakan. Nah, saya nyari si Huda kemana ya? Dia kan HP-nya itu rusak, dia nggak pegang HP, jadi harus tamperin. Katanya mau ke warung itu lagi gitu loh, kan dia udah janji gitu, ya kan? Saya ke si Huda mang, saya samperin ke rumahnya, katanya mau ke Alas Roban, ke warung lagi. Wah, saya nggak berani. Nah ini siang, kok nggak berani? Mau siang mau malam udah nggak berani. Dia masih trauma, mungkin kalau udah lama kan udah lupa. Kalau saya kan harus bayar gitu loh, saya kan mau bayar itu. Cari temen yang lain lah situ. Nah, saya nyari temen, dapat temen kan, anterin yuk ke Alas Roban. Yuk, saya bonceng, teman saya bonceng, saya bawa motor kan situ. Mau bayar utang, saya masih kopi utang katanya. Wah panjang ceritanya, saya nggak mau ceritain, ceritanya panjang. Nah situ lagi mang, saya sama temen. Saya itu ingat betul tikungannya itu, saya ingat betul. Itu siang-siang ya? Siang bolong, habis duhur ke situ. Belok kan, warungnya rame mang, buka semua kalau siang, rame. Nah pokoknya saya ingat itu habis tikungan, terus ada 200 meter ada warung. Saya ingat warungnya di situ. Saya ingat betul pokoknya. Di situ ada pohon 2, pohon jati, cuma rada masuk dikit kan, itu di depan. Warungnya kan bilik-bilik, ingat. Ke situ, kok warungnya nggak ada gitu. Saya sampai situ kok warungnya nggak ada gitu kan. Tapi saya perhatikan terus ya. Tapi nggak mungkin ya di sini ada warung. Misal warungnya dibongkar juga bekasannya pasti ada. Soalnya di situ bener-bener semak kan, sama daun-daun jati kering.
kalau toh misal ada bangunan dulu yang dibongkar belum lama, misal berapa 1 hari lah, pasti bekasnya masih ada, Bang. Gitu. Itu sama sekali nggak ada bekas bangunan di situ. Saya cerita, baru saya sadar di situ itu, aduh, saya ngalamin sendiri di situ. Saya baru percaya di situ yang saya datang itu bukan warung asli. Soalnya dari warung jelas-jelas nggak ada kan. Jam juga saya ingat, Bang. Jamnya aneh, ya kan. Jadi saya itu kayak sama si Huda itu kayak mampir di situ itu kayak masuk ke alamnya dia. Soalnya jam ini berubah, kayak yang aneh gitu. Seakan terasanya lama, kayak di alam nyata, tapi di sana itu cepat gitu loh, Bang. Nah, saya baru sadar, baru saya cerita. Berarti ini warung saya ngalamin kejadian ini nggak wajar gitu, kata teman saya. Nah, terus teman saya ngomong, lah kamu masih punya hutang kan? Lah gimana mau bayarnya? Aduh gimana ya? Ini nih ya, kamu mau hutang harus dibayar. Mau itu warung jadi-jadian, mau warung asli harus dibayar. Kalau kamu ingat betul warungnya di sini, ntar taruh uang aja di situ. Terus saya keluarin uang kan, yang tadinya tetaplah 50.000, tetap saya taruh uang di situ 50.000. Ya saya nggak peduli lah mau diambil si ini mbaknya yang tadi apa gaib, ya silakan, mau diambil orang calonnya silakan gitu. Yang penting saya niat udah mau bayar gitu. Dia ngomong sama saya kalau pergian tuh mendingan baca doa dulu dari rumah gitu. Iya sih, saya dari rumah nggak enak, kirain padahal saya udah pamitan sama orang tua, juga udah pamitan. Sampai sekarang masih teringat ya? Masih teringat. Dan tempatnya juga masih Ya, apa? Ya dari tadi itu merinding ya. Merinding kalau saya cerita sama siapapun itu saya selalu kayak ke bawah, kayak seakan melihat langsung gitu. Ya. Nyampe merinding sampai sekarang. Masih nyata ya? Iya. Padahal dulunya saya itu nggak percaya kalau nggak lihat sendiri, itu nggak 50% lah. Kalau misal orang cerita pun saya paling halu lah, paling apa. Nah sekarang saya ngalamin sendiri. Percaya jadinya? Ya langsung percaya, orang lihat sendiri. Oke. Iya. Nah mungkin ada pesan untuk Sobat Malam Mencekam yang melewati jalur Alas Roban. Kira-kira apa pesannya? Ada. Saya gini, kalau satu ya, bepergian kemanapun tuh pertama jangan lupa, mau seneng mau apa pokoknya berdoa dulu. Kalau bisa di jalan itu selalu ingat doa lah itu. Terus kalau pergi itu mending bawa bekal dari rumah ya, udah tau lah ceritanya itu di situ seperti itu kan. Lebih baik kita cek semuanya dulu ya kan. Mau motor dicek, terus kita bawa minum dari rumah lah. Kalau udah tahu cerita, jangan jajan maksudnya. Iya, jangan malah berhenti di situ gitulah. Terus gini, kalau memang perasaannya memang nggak enak gitu lah, mendingan ragu, mendingan nggak usah lah. Jangan dilanjutkan ya. Iya, jangan dilanjutkan. Apalagi di situ kan terkenal tempatnya seperti masih itu. angker ya. Iya, angker. Terima kasih Mas Sogol, kisah yang menambah info tentang wilayah Alas Roban ya. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati jika melewati jalur itu. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Mas Sogol. Ya. Kita jumpa lagi di video Alas Roban yang berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas saya duduk sini ngobrol itu, kan saya sempat tengok di sini tadi kan. Itu saya tengok sekali di sana ada yang berdiri. Makanya saya tadi langsung tengok ke sini kan. Sosok apa itu? Ya, nggak tahu, hitam. Bukan yang diceritakan. Iya. Dari tadi saya nggak setiap cerita gitu merinding terus saya. Sosoknya yang cewek itu atau yang kepala? Yang hitam. Yang nggak ada kepalanya. Iya. Kalau diceritain gitu ya. Kayak di sana. Tadi di situ tadi. Iya. Tapi sekarang mah udah enggak. Enggak. Tapi ingat merinding saya. Menggusip. Setiap saya 12 cerita
cerita itu mesti saya merinding gitu. Ingat. Kayaknya ada kemungkinan hadir gitu. Nggak tahu saya. Cuma tanya Basti. Ya udah nanti kita coba tanya lah. Masnya benar-benar lihat di situ. Situ ya. Yes,